anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu saudari sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Pada Ibu Penatua Epi Trinita yang akan bertugas sebagai liturgus, para penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan, pada Saudari Anggun yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Ibu Diakon Herlina dan Saudari Adria Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timotius dan Penatua Yonatan yang bertugas selaku petugas multimedia, juga kepada segenap sidang jemaat, baik yang hadir mengikuti ibadah minggu di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020, sekaligus kita merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Pangelis. Untuk berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020,
Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, untuk petugas mimbar, para penetua dan diakon dari lingkungan Pelayanan 2 yang bertugas sebagai liturgus, Penetua Mariana, Song Leader Ibu Nerna Tutiasi dan Saudari Isabel Gloria Angelica, untuk pemain musik Saudari Yuni Diana Angelica. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Untuk liturgi yang kita pakai pada hari ini yaitu liturgi perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Panggelis, sesuai yang sudah kita bagikan di bangku masing-masing. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Panggelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman, juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Panggelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat. Guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu, mari jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan, kita nyanyikan pujian bagi namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani, dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkau Tuhan pemilik kehidupan, memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan
untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, dengan judul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman.
pemberitaan firman Tuhan dan dosa syafaat oleh Ibu Pendeta. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa pada pagi hari yang indah ini, Engkau boleh bangunkan kami. Engkau boleh nyatakan kasih-Mu bahkan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberkati bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh datang ke tempat ini dengan penuh rasa sukacita dan kerinduan untuk bersekutu, untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh memberkati kami sekalian. Engkau berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, agar kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup semakin dekat kepada Tuhan dan boleh mengenal Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Ini jemaat-Mu ya Tuhan, dan inilah hamba-Mu, Engkau yang boleh memakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20 dengan perikop tentang menasehati sesama saudara. Begini firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai manusia pada saat ini, ketika menjalani kehidupan hari lepas hari, kita selalu berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seringkali kita juga bisa melihat, kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang melakukan dosa atau melanggar perintah daripada Tuhan. Dan tidak terkecuali juga dengan diri kita sendiri. Kita juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Kita juga bisa melakukan dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, jikalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sedang melakukan dosa, biasanya kita ini sungkan untuk dapat menegur dia.
Biasanya kita sebelum menegur daripada orang itu, kita pun pasti memikirkan dulu bagaimana cara menegur dia sehingga tidak berujung kepada konflik ataupun orang ini bisa menerima apa yang kita nasihatkan. Tapi beginilah juga yang dikatakan ataupun yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia mengajar. Yesus Kristus ketika mengajar, ia terang-terangan menegur seseorang. Ia dengan keras menyatakan kalau orang itu bersalah. Ia ingin menginsapkan orang yang berbuat dosa ini. Ataupun juga ia juga sering mengingatkan kepada orang, ia menegur dengan lemah lembut. Dan juga seringkali terkenal dengan suatu perumpamaan. Dalam firman Tuhan pada saat ini, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ada cara-cara bagaimana cara mendidik, mendisiplinkan ataupun memberikan suatu nasihat kepada orang-orang yang melakukan dosa. Ini sesuai dengan standar dari firman Tuhan. Yang tadi telah kita baca, ada 4 tahapan. Cara yang baik, yang benar untuk mendidik, menasehatkan saudara-saudara yang berbuat dosa. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya ada suatu penggembalaan. Mengapa harus dilakukan secara 4 mata? Agar orang itu tidak dipermalukan. Mengapa harus ditegur secara 4 mata? Agar orang ini bisa menyadari kesalahannya. Sehingga pengembalaan yang dilakukan ini sangatlah penting bagi seseorang yang melakukan dosa atau yang melanggar dari perintah Tuhan ini. Lalu yang kedua, ada tahapan yang kedua. Teguran jika ia mendengarkan nasihat engkau. Nasihat engkau telah mendapatkannya kembali. Kalau nasihat kita bisa diterima, ia bisa bertobat, berarti kita sudah melakukan yang terbaik. Karena apa? Yang kita berikan nasihat, ia mau mendengarkannya. Itu tahapan yang kedua. Dan tahapan yang ketiga, dikatakan kalau dia masih belum saja mau mendengarkan nasihatmu, apa yang dilakukan? Dikatakan bahwa harus melalui proses daripada persidangan. Dibawa lagi ke tahap yang selanjutnya. Tetapi kalau ia masih tetap saja tidak mendengarkan nasihatmu, apa yang dikatakan di situ? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jikalau ia masih tidak mau juga mendengarkanmu, mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di situ dikatakan di ayat yang ke-17. Sebagai pengucilan. Artinya kalau seseorang, kalau kita sudah lakukan dengan beberapa tahap yang masih tidak bisa mendengarkan, maka akan diadakan pengucilan. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbicara soal tegur menegur ini, tentulah suatu hal yang tidak mudah bagi kita pada saat ini. Ada orang yang gampang menegur. Ada orang juga yang bisa sulit menegur, atau ia bisa juga tidak terlalu peduli dengan permasalahan orang. Jangankan memikirkan permasalahan orang, permasalahan dirinya sendiri saja ia tidak bisa untuk dapat memikirkannya, untuk dapat menyelesaikannya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa menegur itu harus. Tetapi usahakan supaya teguran yang kita sampaikan ini bisa menghasilkan suatu kesadaran, bahkan menghasilkan suatu perubahan bagi orang
tersebut. Sehingga bukan menghasilkan suatu kepahitan, bukan menghasilkan suatu kekecewaan, bukan menghasilkan suatu kebencian daripada orang tersebut yang kita tegur. Karena masalah tegur menegur ini adalah hal yang sensitif, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita semua pada saat ini memiliki suatu tanggung jawab satu terhadap yang lain, agar kita ini bisa membawa sesama kita ini yang berdosa ini menuju jalan keselamatan yang kekal. Artinya kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita selamat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa mengajak orang-orang ini bahwa kita tahu di mata Tuhan satu domba yang terhilang sungguh sangat berharga di matanya. Ia akan mencari domba yang hilang ini, sehingga domba yang hilang ini akan kembali. Nah, lalu dengan kita, ketika kita melihat saudara-saudari kita ini berbuat dosa, apakah kita acuh tidak acuh? Tapi kita diingatkan untuk dapat memberi teguran yang tentunya bisa membangun dalam kasih. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 bentuk tindakan dalam memberikan teguran, dalam memberikan nasihat. Yang pertama, itu tidak main hakim sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Artinya dalam memberikan teguran, tentunya semua orang memiliki kesalahan, tetapi kesalahan itu pasti dapat diperbaiki. Kita tidak hanya memvonis dia bahwa dia ini berdosa, dia ini tidak layak, dia ini tidak bisa mendapatkan pengampunan. Kita ini yang benar. Tetapi kita diingatkan untuk tidak main hakim sendiri. Kita melihat dulu bagaimana permasalahan yang dia hadapi, bagaimana beratnya yang ia alami, sehingga kita diingatkan untuk memberikan teguran dengan kasih dan tentunya dengan perkataan yang lembut, tidak menghina, tidak mengutuki, tidak semena-menanya berkata, tidak semaunya kita berkata tentang orang yang melakukan kesalahan itu. Bahwa ketika kesalahan seseorang itu dapat diperbaiki, kita akan memberikan dia suatu kesempatan untuk kembali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai bagaimana solidaritas daripada kerukunan. Kita tidak solidar dengan kesalahan itu. Kita harus melihat bagaimana orang itu di dalam situasi yang bagaimana sehingga dia bisa berbuat begitu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, harus dilakukan doa bersama. Bahwa dikatakan, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Artinya dengan sepakat, dengan kerukunan yang baik. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 daripada nasihat ini yang merupakan sarana dalam memberikan nasihat yang baik terhadap sesama kita. Kita sebagai orang yang percaya pada saat ini diingatkan untuk boleh setia memberikan nasihat rohani yang baik, agar saudara seiman kita ini bisa hidup di dalam kebenaran, bahkan di dalam kekudusan. Yang bahwa yang kita tahu tadi, bahwa kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri. Lalu pada saat ini kita boleh bersama-sama merayakan Hari Pendidikan Teologi. Di mana Hari Pendidikan Teologi ini berbicara mengenai disiplin ilmu. Kita bersama-sama mempelajari bagaimana respon daripada manusia tentang keberadaan Tuhan dan kehendaknya. Artinya respon daripada manusia ini berbeda-beda.
Ada yang merespon dengan benar ataupun dengan tepat. Ada juga yang merespon dengan tidak benar. Dan bisa juga dikatakan sebagai dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan terlebih juga dengan kebenaran firman-Nya. Hari ini kita bersama-sama merenungkan sidang jemaat bagaimana caranya untuk dapat mengerahkan seseorang yang memiliki atau kedapatan berbuat dosa. Bukan dengan cara menghakimi, tetapi dilakukan tadi dengan kasih, dengan perkataan yang lembut, sehingga bisa menghasilkan suatu perubahan yang baik bagi orang tersebut. Oleh sebab itu, mari kita hidup pada saat ini untuk boleh saling menasehati dengan berdasarkan nasihat itu kepada firman Tuhan. Dan tentunya hasil yang kita harapkan tidak ada seorang pun yang terhilang dalam kesalahannya. Dan biarlah jika kita bisa mewujudkan bagaimana kebersamaan kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan mewujudkan persekutuan yang indah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah pada saat ini kita sehati sepikir mengingat bahwa dalam setiap kehidupan kita, dengan kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan dengan keterbatasan kita pada saat ini, semua kita adalah manusia berdosa. Tetapi dengan semuanya itu mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatunya itu dapat diperbaiki, dapat dirubah, sehingga dengan tujuan lain agar kita ini bisa hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya dan selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur kita atas firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, bahwa Engkau boleh mengingatkan kami pada saat ini, agar kami boleh hidup untuk saling mengasihi. Engkau mengingatkan kami agar kami boleh memberi teguran yang baik, teguran yang membangun, sehingga ketika ada orang-orang ataupun saudara-saudari kami yang sedang melakukan dosa atau melanggar daripada perintah-Mu, kami boleh saling menasehati, mengingatkan satu dengan yang lain. Boleh menasehati dengan kelemah lembutan. Dan Engkau ya Tuhan boleh memampukan kami, agar kami ini boleh melakukan yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kami. Agar yang diselamatkan tidak hanya diri kami sendiri, sehingga saudara-saudara yang ada di sekitar kami pun juga diselamatkan dan menjadi bagian di dalam-Mu. Bapa, dalam kerajaan sorga kami sadari akan ketidakmampuan kami pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami sumber kekuatan yang baru untuk dapat menguatkan setiap iman, kepercayaan, bahkan keyakinan kami kepadamu. Sehingga hidup kami, pikiran kami, perkataan, bahkan perbuatan kami sungguh-sungguh mencerminkan hal-hal yang terbaik yang boleh kami lakukan dan tunjukkan terhadap saudara-saudari kami, bahkan terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, dalam kerajaan sorga pula pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan doa dan syafaat kami. Engkau yang boleh berkenan untuk dapat memberkati setiap pemerintah kami,
bangsa dan negara kami yang tercinta pada saat ini. Situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkenan untuk dapat melindungi, menjaga bahkan memelihara bangsa dan negara kami. Engkau yang boleh memakai setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka boleh memberikan yang terbaik. Berikanlah mereka hikmat bahkan kebijaksanaan, agar apa yang mereka lakukan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan pada saat ini, boleh memberikan dampak-dampak yang baik bagi kami selaku masyarakat. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh selalu berada dalam perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Engkau yang boleh membentengi kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami boleh selalu dipelihara dan dijaga oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani di gereja Kalimantan Evangelis, para pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, pekabaran Injil, dan setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan yang mereka lakukan. Engkau boleh memakai setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau yang boleh meneguhkan dan menguatkan mereka, agar mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, begitu banyak jiwa-jiwa yang terhilang boleh datang kembali mengenal Engkau dan boleh menjadi bagian di dalam-Mu. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini pun kami mau mendoakan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Bagi jemaat kami yang sakit pada saat ini atas nama Setia Raya, ya pada saat ini sedang diopname di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh menjamah dia. Engkau boleh memulihkan setiap keadaannya pada saat ini. Engkau yang boleh memakai setiap para medis, setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang boleh ia makan dan minum. Engkau yang boleh menunjukkan kuasa-Mu untuk dapat memulihkan keadaannya yang saat ini lemah. Sehingga dengan pertolongan dan kuasa-Mu, ia boleh kembali disembuhkan dan dipulihkan, kembali beraktivitas seperti biasanya, dengan pertolongan yang berasal daripada-Mu. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami mendoakan saudara kami Niang Orlando yang berulang tahun kedua tahun, dan juga bagi saudara kami Eko Purwanto yang pada saat ini pula berusia 35 tahun, dan kepada saudara kami Anjung Hatumang yang berusia 39 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas sukacita yang telah Engkau beri dalam sepanjang kehidupan mereka. Engkau telah menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Biarlah ya Tuhan mereka boleh terus diberikan kesehatan, kekuatan. Biarlah segala harapan, cita-cita, masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan nyatakan. Kehidupan mereka boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah tercinta kami, STT GKE Banjarmasin, dan Stak Abdi Wacana Pontianak. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa yang mereka lakukan pendidikan, biarlah ya Tuhan Engkau yang boleh memakai setiap mereka. Biarlah mereka juga boleh diberikan kekuatan, kemampuan, agar mereka boleh memberikan yang terbaik
bagi setiap orang-orang yang telah bersekolah, bahkan dididik di tempat itu. Sehingga ya Tuhan Yesus, dengan pertolongan yang berasal daripadamu, Engkau sajalah yang boleh memberkati sekolah-sekolah daripada teologi ini, sehingga mereka boleh mewujudkan misi dan visi mereka, sarana dan prasarana yang boleh dilakukan Tuhan yang berkenan untuk memakai setiap orang yang ambil bagian di dalamnya. Biarlah ya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang diharapkan boleh diwujud nyatakan. Sehingga dari kesemuanya itu, dari apa yang telah mereka lakukan, kepujian dan hormat senantiasa mereka nyatakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kami, selaku sidang jemaat-Mu pada saat ini. Kami yang boleh beribadah di gereja ini, ataupun sidang jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Diberkatilah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menuntun bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami boleh selalu hidup di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan, untuk 1 minggu yang akan kami lewati ini, kami boleh selalu berjalan bersama-sama dengan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, dihiburkan. Kami boleh diberkati dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami selaku orang tua diberikan kemampuan untuk dapat mendidik anak-anak kami. Boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku orang tua dengan baik. Kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang boleh memakai setiap kami pada saat ini untuk dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik yang akan kami persembahkan kepadamu. Ini kami ya Tuhan, ini doa dan seru kami, hanya di dalam nama-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkat demi berkat yang telah Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Berkat kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kelimpahan yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, baik yang dalam di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kami akan menyerahkan, memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau berkati Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 294, bait yang pertama dan kedua.
Kidung Jemaat nomor 294, bait yang pertama dan kedua, beribu lidah patutlah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.